Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Atika, NIM 037 dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Tasya. Angkat tanganmu. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Terima kasih Tasya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini anak-anak hadir semua? Ya, Bu. Coba dilihat teman di sebelahnya. Ada semua? Ada, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak hari ini saya semua ya. Ya. Nah, sekarang coba dicek kerapian kelasnya. Dilihat di sekitarnya sudah rapi atau belum? Sudah. Siapa yang piket hari ini? Saya, Bu. Sudah piket? Sudah. Pintar. Nah, kita harus selalu menjaga kebersihan dan menjalankan protokol kesehatan ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, disiapkan dulu untuk alat tulisnya. Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ubi. Nah, apakah kalian tahu ubi itu memiliki manfaat apa dalam kehidupan kita? Sumber energi. Ya, Ibu tuliskan dulu ya. Yang pertama, Mengandung karbohidrat. ya, mengandung karbohidrat. Selanjutnya, Bahan makanan. ya, menjadi bahan makanan. Ada lagi? Sumber energi. Ada lagi? Nasi. Pengganti nasi. Ada lagi? Ya. Beri tepukan untuk kalian semua. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian dan apa saja manfaatnya bagi kehidupan kita. Ya, Bu. Nah, tadi kalian menemukan tumbuhan apa saja? Bayam, pohon mangga. Ya. Cabai. Apa sih manfaat pohon mangga? Buahnya dapat dimakan. Iya. Betul ya, semua. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 1. Nah, di situ ada gambar hewan, manusia, dan tumbuhan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Bisa dimengerti? Bisa.
Kemudian kalian harus menuliskan pertanyaan mengenai tumbuhan, kemudian kalian menukarkannya kepada teman di sebelah kalian. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian harus menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Dimulai dari kelompoknya Dela. Di kelompoknya Dela siapa yang mengajukan pertanyaan? Apa pertanyaannya? Apa saja nama tumbuhan bagi manusia? Kemudian apa jawabannya? Sumber air gigi bagi manusia. Kemudian Meningkat air tanah. terus Kelompok indah pendidikan ya, apakah dari kelompok lainnya memiliki jawaban yang berbeda? Ada, Bu. Apa Mbak Ayu? Silahkan. Sumber oksigen yang digunakan. Ya, benar sekali. Ini tepuk tangan untuk kelompoknya Dela dan Ayu. Kelompoknya Ayu untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Untuk kelompoknya Ayu. Sekarang buka buku kalian halaman 2. Di buku kalian terdapat bacaan mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Silakan kalian baca dan kalian pahami. Ibu beri waktu selama 3 menit. Nah, karena kalian sudah membaca teks tentang bagaimana tumbuhan jagung berkembang biak, sekarang kalian harus mengisi diagram yang terdapat di buku kalian mengenai teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Misalnya seperti ide pokok pada paragraf 1, paragraf 2, sampai paragraf kelima. Bisa dimengerti? Kemudian kalian harus mendiskusikannya bersama teman kelompok kalian mengenai jawaban tersebut. Apa perlu diperbaiki atau sudah benar? Nanti setelah kalian menjawabnya, kalian akan mengembangkan isi dari diagram tersebut dengan menggunakan kosakata baku. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Silakan dikerjakan bersama kelompok kalian. Nah, selanjutnya kalian bersama kelompok kalian mengamati gambar bagian-bagian reproduksi pada bunga dan membaca proses perkembangbiakan generatif. Ya, Bu. Nah, setelah kalian menggambar bagian-bagian bunga, sekarang kalian membandingkan hasil gambar kalian dengan teman yang lain untuk mencari persamaan atau perbedaannya. Jika terdapat perbedaan, kalian dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalian harus menyimaknya dengan seksama ya, Nana. Iya, Bu. Ibu mulai ya. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Di jantan, sedangkan putik adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan bertentu oleh hewan. Misalnya, Nah, sekarang kalian harus menuliskan manfaat dari perkembangbiakan generatif, kemudian nanti dikumpulkan kepada Ibu ya. Iya, Bu.
Indonesia itu terkenal dengan bunga bangkai ya, bunga bangkai, ada bunga anggrek bulan, ada bunga melati putih. Nah, negara-negara lain di sekitar Indonesia itu juga memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografisnya hampir sama, bunga yang tumbuh juga tidak jauh berbeda. Bunga kembang sepatu itu juga tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu ini dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan oleh masyarakat Bali untuk tari, lalu untuk kegiatan keagamaan. Nah, daun campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, kita mau belajar kebudayaan dan sosial yang unik dari masing-masing negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini mempunyai satu kampung namanya Kampung Ayer. Nah, Kampung Ayer ini adalah kampung terapung ya. Salah satu desa terapung di Brunei Darussalam, India dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura itu memiliki 4 bahasa resmi, ada Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Lalu masyarakat Singapura ini memiliki budaya jalan kaki. Jadi kemana-mana itu mereka berjalan kaki. Hal ini disebabkan. Nah, setelah kalian menyimak video yang sudah Ibu tayangkan, kalian bersama kelompok kalian menuliskan kondisi geografis dari negara ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Kemudian kalian menyampaikan juga atau menuliskan bunga yang menjadi bunga nasional di negara ASEAN. Bisa dimengerti? Bisa. Dan sekarang Ibu meminta kalian untuk memilih 2 negara ASEAN yang kalian minati untuk ditulis. Dan kalian akan belajar tentang negara ASEAN tersebut dan menuliskan kedua negara ASEAN tersebut secara lengkap. Oh iya anak-anak, kalian juga dapat memasukkan informasi tentang bunga yang ada di negara ASEAN yang kalian pilih dalam diagram Venn ya. Contoh diagram Venn-nya seperti ini. Nah, karena kalian sudah pandai dalam menentukan negara ASEAN tersebut, sekarang sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, hal menarik apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Manfaat tumbuhan. Ya. Kembang biakan generasi. Ya, ada lagi? Kondisi geografis negara ASEAN. Ada lagi? Negara ASEAN. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Sekarang Ibu juga ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita semua sudah belajar mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Dan kita juga sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yang artinya perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Dan kita juga belajar mengenai kondisi geografis dan kondisi sosial budaya yang terdapat di negara ASEAN. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk Mbak Tasya, silakan memimpin doa kembali. Angkat tanganmu. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Tasya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari
ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi